Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Nilwalida dengan NIM C1F02300006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pendampingan sertifikat halal pelaku usaha bihun gulung dan keripik singkong. Adapun latar belakang penerapan jaminan produk halal atau JPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mewajibkan pelaku usaha memastikan produknya memenuhi standar kehalalan. Untuk mempermudah UMK, pemerintah menyediakan skema self-declare yang tetap memerlukan pendampingan PPH guna memastikan bahan, proses produksi, peralatan, dan sistem pengolahan sesuai ketentuan BPJPH. UMK Agustianisi dengan produk bihun gulung dan Arbaiyah dengan produk keripik singkong mengikuti pendampingan skema self-declare ini yang mencakup peninjauan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, serta proses produksi. Setiap bahan yang diverifikasi status kehalalannya melalui pengecekan sertifikat halal dan nomor SH atau KH. Pendampingan juga memastikan pelaku usaha memahami dan menerapkan sistem jaminan produk halal atau SJPH, termasuk aspek kebersihan, pemisahan bahan, dan ketelusuran proses produksi. Kegiatan ini juga membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan self-declare, meningkatkan kualitas produk, serta memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen. Selanjutnya ada profil pendamping dan pelaku usaha, di mana pendampingnya yaitu nama Irham Nilwalida, lembaganya itu LP3H Universitas Jambi, dan pelatihannya itu Lembaga Halal ID Akademi Edus Halal. Di sini juga tercantum bukti sertifikat tanda lulus pelatihan pendampingan proses produk halal. Selanjutnya itu ada profil pelaku usaha. Yang pertama ada nama pelaku usahanya yang bernama Agustianisi. Nama usahanya yaitu Bihun Gulung Pia. Alamatnya itu di Desa Pulau Betung, Pemayung. Jenis produknya penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Nomor KBLI 5613. Merek rekeningnya yaitu Bihun Gulung Pia. Status pengajuannya itu terbit sertifikat halal pada tanggal 15 Oktober 2025. Usaha bihun gulung ini sudah berdiri sejak tahun 2023 dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Yang kedua, ada nama pelaku usahanya yaitu Arbaiyah. Nama usahanya itu keripik singkong Arbaiyah yang beralamat di Desa Selat, Pemayung. Jenis produk yaitu makanan ringan siap santap. Nomor KBLI 10794, merek dagangnya yaitu keripik singkong Arbaiyah, dan status pengajuannya itu terbit sertifikat halal tanggal 2 November 2025. Usaha keripik singkong ini sudah berdiri sejak tahun 2012 Desember dan berjalan sekitar 13 tahun. Selanjutnya itu mengapa saya memilih jenis produk ini? Alasannya karena keduanya itu merupakan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar rumah saya. Di mana produk bihun gulung itu dijual di kantin sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, sehingga menjadi jajanan yang digemari oleh anak-anak. Sementara itu, keripik singkong merupakan cemilan yang disukai dari berbagai kalangan, baik itu anak-anak maupun dewasa. Selain itu, alasannya ialah karena kedua produk tersebut termasuk usaha rumahan dengan skala kecil, sehingga proses pendampingannya itu bisa dilakukan dengan lebih mudah dan langsung kepada pelaku usaha. Produk-produk seperti bihun gulung dan keripik singkong juga menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah dilacak kehalalannya, seperti bihun, telur, minyak goreng, penyedap rasa, singkong, dan yang lain-lainnya. Alasan lainnya itu karena saya ingin membantu usaha kecil di sekitar lingkungan saya agar produk mereka memiliki nilai tambah
dan kepercayaan lebih dari konsumen melalui sertifikat halal. Dengan adanya sertifikat halal ini, diharapkan usaha mereka itu dapat berkembang dan memiliki peluang lebih besar untuk menarik pelanggan yang memperhatikan kehalalan makanan. Selanjutnya yaitu alur pendampingan self-declare. Yang pertama, identifikasi dan pencarian pelaku usaha, di mana saya memanfaatkan lingkungan sekitar dan jaringan pertemanan keluarga untuk mencari pelaku usaha. Yang pertama yaitu usaha bihun gulung, dan yang kedua itu usaha keripik singkong. Yang kedua, pendekatan dan perkenalan awal, di mana saya datang ke lokasi langsung dan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan saya, yaitu membantu proses pembuatan NIB, pembuatan akunsi halal, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pengumpulan dokumen dan persiapan data. Dokumen seperti KTP, email, nomor WhatsApp, alamat usaha, serta informasi-informasi tentang produk yang dijual. Selanjutnya, yang keempat itu ada pendampingan teknis, yaitu pembuatan NIB, pembuatan akunsi halal, dan pendaftaran halal. Di sini saya sebagai pendamping membantu pelaku usaha membuat akun di web OSS untuk pembuatan NIB dan mengisi data-data hingga NIB tersebut terbit. Kemudian saya membimbing pelaku usaha untuk membuat akun di Si Halal sebagai akses utama untuk pendaftaran halal. Yang selanjutnya itu mengisi data produk berupa bahan baku, foto produk, serta informasi proses produksi pada sistem Si Halal. Yang kelima ada dokumentasi dan verpal atau verifikasi dan validasi, di mana saya melakukan dokumentasi saat pendampingan, yaitu foto produk, foto proses pendampingan, dan pencatatan data usaha. Setelah melakukan dokumentasi, saya selaku pendamping melakukan verifikasi dan validasi di akun Si Halal dan menentukan apakah bahan dan proses produksinya memenuhi kriteria halal atau tidak. Yang keenam, selesai pengajuan LP3H dan sertifikat halal terbit. Setelah diverifikasi oleh pendamping, kemudian diajukan ke LP3HA dengan status selesai P3H. Setelah diajukan, kemudian diproses lebih lanjut oleh pihak komite fatwa. Setelah itu kita menunggu 7 hari jam kerja dan sertifikat halal pun terbit. Selanjutnya itu ada daftar bahan. Yang pertama bihun gulung. Ada 3 jenis daftar bahan. Yang pertama ada bahan, cleaning agent, dan kemasan. Yang termasuk bahan itu di bihun gulung ada air sumur, minyak kita, bihun jagung, cap jangkar, lidi tusuk sate, ABC kecap manis, ABC saus tomat, telur, masako. Sedangkan di cleaning agent ada bumbu deterjen bubuk, putih, mama lemon, dan air sumur. Di kemasan itu ada plastik asoy dan plastik bening. Usaha yang kedua itu yaitu keripik singkong. Terdapat di bahan ada air sumur, minyak kita, daun kunyit, bawang putih, jahe, singkong, garam, masako, dan lengkuas. Yang terdapat di cleaning agent yaitu ada air sumur dan mama lemon, sedangkan di kemasan ada plastik kemasan. Selanjutnya di sini ada daftar bahan juga. Yang pertama ada bahan air sumur, diragukan atau tidak diragukan karena tidak mengalami pengolahan, keterangannya itu air murni. Yang kedua ada minyak kita, diragukan karena mengalami proses pengolahan. Plastik asoy tidak diragukan, bihun jagung cap jangkar diragukan, lidi tusuk sate tidak diragukan, plastik bening tidak diragukan, bumbu deterjen bubuk putih diragukan, mama lemon diragukan. Selanjutnya ada air sumur tidak diragukan, ABC kecap manis diragukan, ABC saus tomat diragukan, telur tidak diragukan, dan masako diragukan. Yang
kedua, daftar bahan keripik singkong. Yang pertama ada air sumur, diragukan atau tidak diragukan, tidak diragukan. Yang kedua ada minyak kita, diragukan. Daun kunyit tidak diragukan, kunyit tidak diragukan, bawang putih tidak diragukan, jahe tidak diragukan karena termasuk bahan nabati. Selanjutnya ada singkong tidak diragukan, air sumur tidak diragukan, plastik kemasan tidak diragukan, garam itu diragukan, mama lemon diragukan. Selanjutnya itu ada masako diragukan karena mengalami pengolahan, dan lengkuas tidak diragukan karena merupakan bahan nabati. Selanjutnya itu proses dan pemenuhan kriteria sistem jaminan halal. Yang pertama ada bihun gulung. Adapun prosesnya yaitu pertama mereka siapkan semua bahan, kemudian rendam bihun dalam air, jangan sampai terlalu lembek. Setelah direndam, kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, masukkan telur, air, dan penyedap rasa itu ke dalam wadah, kemudian dikocok hingga berbusa. Kemudian panaskan minyak goreng. Setelah panas, dikecilkan apinya menjadi sedang, kemudian masukkan bihun tadi ke permukaan minyak panas, kemudian tuang adonan telur dari ketinggian, kemudian kita dengan cepat gulung bihun dan telur menggunakan tusuk sate tadi, lalu angkat dan tiriskan, kemudian masukkan ke dalam plastik. Jika ingin ditambahkan saus dan kecap, bebas, itu sesuai selera. Kemudian kriteria SJPH-nya itu telah diverifikasi langsung ke lokasi pelaku usaha. Selanjutnya itu proses untuk pemenuhan kriteria sistem jaminan halal pada usaha keripik singkong. Yang pertama, adapun prosesnya, siapkan bahan, kupas singkong dan cuci bersih. Setelah dicuci, kita iris singkong itu tipis-tipis, kemudian direndam dengan irisan air bersih dan tambahkan garam. Setelah itu kita tiriskan singkong. Setelah ditiris, kita panaskan minyak goreng dalam wajan, kemudian kita goreng irisan singkong tadi sampai berwarna kuning keemasan. Kemudian angkat. Selanjutnya kita haluskan jahe, bawang putih, kunyit, dan lengkuas, lalu kita tumis bumbu tersebut sampai matang. Kemudian potong daun kunyit tipis-tipis, lalu digoreng sampai layu. Setelah singkong ditiriskan, kita campurkan sampai merata keripik yang sudah kita goreng tadi dengan bumbu yang sudah ditumis, kemudian kita tambahkan masako. Setelah itu campurkan juga keripik dengan irisan daun kunyit yang sudah kita goreng tadi. Setelah itu kita biarkan dulu dingin. Setelah dingin, kita kemas keripik menggunakan plastik kemasan dan keripik pun siap untuk dijual. Kriteria SJPH-nya telah diverifikasi langsung ke lokasi pelaku usaha. Selanjutnya itu ada dokumentasi produk dan pendampingan ke pelaku usaha. Yang pertama ada bihun gulung, bisa lihat di PPT, dan yang kedua ada keripik singkong. Selanjutnya ini adalah sertifikat halal usaha bihun gulung dan keripik singkong yang sudah terbit. Yang pertama ada bihun gulung dan yang kedua ada keripik singkong. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan pendamping ini, pendampingan terhadap pelaku usaha UMK dalam pengolahan produk bihun gulung dan keripik singkong telah dilaksanakan sesuai prosedur pendampingan self-declare. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, seluruh bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan telah dicek status kehalalannya melalui SH atau KH, serta kesesuaian merek yang terdaftar. Proses produksi juga telah diamati dan dinilai memenuhi standar kebersihan serta tidak ditemukannya penggunaan bahan yang berpotensi tidak halal. Pelaku usaha telah memahami langkah-langkah proses produksi halal dan penerapan data sistem jaminan produk halal atau SJPH, seperti ketertelusuran bahan, kebersihan alat, pemisahan bahan, dan penyimpanan. Dengan demikian juga usaha ini berada pada kondisi yang memenuhi persyaratan untuk diajukan melalui self-declare.
dan laporan ini menjadi bukti pelaksanaan pendampingan serta verifikasi lapangan di pendamping BPH. Adapun saran, yaitu pelaku usaha disarankan untuk selalu memastikan bahan yang digunakan itu memiliki sertifikat halal, menjaga kebersihan tempat dan peralatan produksi, serta memperbarui dokumentasi bahan dan proses sesuai SJPH. Penataan area produksi dan pemisahan bahan perlu dilakukan agar proses lebih teratur. Selain itu, mengikuti pembinaan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan usaha. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.